wabarakatuh. Nama saya Cornelia Urgatra, NPM 20560111019 dari kelas Paralel. Saya mengambil tokohnya yaitu Karl Marx. Alasan saya memilih tokoh tersebut karena menurut saya tokoh yang saya akan bahas yaitu Karl Marx bagi saya sangat menarik untuk kita bahas karena itu berpengaruh mengenai permasalahan sosial. Saya akan sedikit membahas mengenai Karl Marx, mengenai teorinya, yaitu teori konfliknya tentang kelas sosial dan perubahan sosial. Konsepsi tentang kelas sosial dan perubahan sosial termasuk ke dalam teori konflik yang menurut saya bahasan tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Sebelumnya saya akan menjelaskan dahulu apa itu teori konflik. Teori konflik yaitu masalah sosial yang timbul dari berbagai macam konflik sosial. Hal yang paling umum adalah konflik kelas, ras, atau konflik etnis. Oke, langsung saja kita bahas ya. Yang pertama yaitu kelas sosial. Kelas sosial menurut Karl Marx merupakan gejala yang terdapat pada masyarakat pasca feodal. Marx kemudian menyebut di dalam struktur kelas ada perbedaan, yakni kelas atas, kaum pemilik dan alat industri, kaum kelas bawah, yaitu kaum buruh. Dalam masyarakat kapitalis, Marx menyebutkan ada 3 kelas sosial, yaitu yang pertama, kaum buruh, yaitu mereka yang hidup dari upah. Dan yang kedua, kaum pemilik modal, yaitu kaum pemilik modal yang hidup dari laba. Dan yang ketiga yaitu para tuan tanah yang hidup dari rente tanah. Hubungan antar kelas ini menurut Marx ditandai oleh hubungan eksploitasi, pengisapan, dan hubungan kekuasaan antara yang berkuasa dan antara yang dikuasai. Ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam teori kelas, yaitu yang pertama, besarnya peranan struktur dibanding kesadaran dan moralitas, pengimplikasiannya yang bukan perubahan sikap atau mengakhiri konflik tetapi perubahan struktur ekonomi. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu perubahan sosial. Bagi Marx, perubahan dalam pola produksi umat manusia akan membawa perubahan pada pola pikir, tindakan, dan tatanan masyarakat secara keseluruhan. Bukan kesadaran manusia yang menentukan keberadaannya, tetapi keberadaan sosial yang menentukan kesadaran manusia. Sebagai besar pengamat, Karl Marx mengatakan bahwa tulisan-tulisan Marx tergolong di tindakan yang tidak mudah untuk dipahami. Seperti Erich Fromm bahkan mengatakan bahwa filsafat Marx banyak disalahpahami, seperti misalnya asumsi bahwa Marx mengabaikan pentingnya individu dan kritik Marx terhadap agama identik dengan penolakannya terhadap semua nilai spiritual. Menurut Fromm, asumsi tersebut sama sekali tidak benar. Marx menentang alienasi manusia, melawan dehumanisasi dan otomatisasi manusia yang melekat di dalam perkembangan industrialisasi barat. Tujuan Marx adalah pembebasan manusia dari belenggu determinasi ekonomi. Teori perubahan sosial Marx bukan sekedar petualangan pikiran, melainkan merupakan petunjuk untuk bertindak. Hal ini dapat dilihat pada 2 di antara sandaran pemikiran Marx, yaitu dialektika dan materialisme. Dialektika menyatakan bahwa inti segala sesuatu adalah kontradiksi, baik di alam benda maupun di alam manusia. Bagi Marx, perubahan tersebut sebagai akibat kontradiksi antara kekuatan-kekuatan dan hubungan-hubungan produksi. Hasil kontradiksi adalah revolusi. Revolusi komunis akan melenyapkan kelas dan penguasa kelas. Bersamaan itu adalah penghapusan negara karena negara merupakan alat pengendali dari kelas yang berkuasa. Salah satu kritik Marx ialah mengenai pembagian kelas. Sebelum datangnya industrialisme, manusia adalah sesuatu keutuhan, tidak teralienisasi. Namun setelah datangnya industrialisasi, kondisi manusia terpecah belah dalam kapitalisme. Realisasi kerja tampil sebagai hilangnya realitas bagi kaum buruh. Semakin besar produknya, semakin terasinglah ia. Oleh karena itu, Marx menegaskan perlunya pembebasan kemanusiaan. Pemikiran Marx tentang perubahan sosial sering disebut materialisme dialektis. Materialisme dialektis berpendirian bahwa segenap kenyataan bersifat material dan senantiasa mengalami perubahan karena adanya kekuatan-kekuatan yang saling berlawanan yang terdapat dalam segala hal. Untuk dapat memahami pemikiran Marx secara utuh, amatlah penting untuk mengetahui pandangan Marx tentang hakikat manusia. Menurut Marx, hakikat manusia itu berubah-ubah dan tingkah laku menentukan hakikat manusia.
Marx menganut pendirian manusia ialah apa yang mereka kerjakan. Oleh sebab itu, yang menentukan hakikat manusia adalah tingkah laku dan bukanlah esensi. Pendirian ini menimbulkan konsekuensi cukup serius. Jika manusia adalah apa yang mereka kerjakan, dan apa yang mereka kerjakan ditentukan oleh cara-cara produksi, menguasai alat-alat produksi, seperti menguasai hakikat manusia. Atas dasar inilah berkembang pengertian tentang pertentangan kelas yang begitu mengerikan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teori konflik kelas sosial dan perubahan sosial. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fuad Abdul Ghani selaku dosen pengampu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.